wabarakatuh. Di sini akan dibahas soal latihan untuk persiapan asesmen madrasah. Jadi sebagai latihan persiapan asesmen madrasah bagi siswa-siswi Madrasah Sanawiyah kelas 9 yang akan melaksanakan asesmen madrasah atau dulu yang bernama ujian madrasah. Wabil khusus untuk siswa-siswi MTS Ar-Rasyid 2 kelas 91, kelas 92, kelas 93, kelas 94, dan kelas 95. Di mana di MTS Ar-Rasyid 2 akan diselenggarakan asesmen madrasah dimulai pada tanggal 10 April hari Senin tahun 2023. Baik, di sini akan dibahas dua soal untuk bagian pertama, yaitu soal terkait dengan soal esai. Soal nomor 31 dan soal nomor 34. Untuk soal nomor 31, gambarkan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4 dengan batas X dari negatif 3 sampai 3. Nah, untuk menjawab soal seperti ini berarti harus digambar ya. Harus dibuat grafik atau gambar. Tapi sebelumnya ada tahapan-tahapannya atau langkah-langkahnya. Di sini dibuat 4 langkah atau 4 tahapan. Sebelum ke tahapan yang 4 atau langkah 4 langkah yang akan dibuat, pertama kita harus tahu dulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nilai A adalah angka di depan X kuadrat. Nah, di sini ada X kuadrat, angka di depan X kuadrat atau namanya koefisien ya. Koefisiennya adalah 1 tentu saja. Jadi A-nya adalah 1. Kemudian B itu koefisien di depan X atau angka di depan X. Nah, X-nya di sini di fungsi kuadrat ini tidak ada X-nya, berarti maka B-nya 0 ya. B sama dengan 0 karena tidak ada koefisien X-nya. Kemudian untuk nilai C-nya sendiri adalah angka yang ada di sini. Dibacanya di sini berarti negatif 4. Jadi C-nya sama dengan negatif 4. Nah, kemudian baru kita ke langkah-langkah yang akan kita buat. Sebenarnya seharusnya ada 5 langkah di sini yang biasanya dibuat untuk menggambar fungsi kuadrat. Tetapi untuk soal nomor 31 ini cukup 4 langkah saja. Pertama kita cari sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu adalah garis yang membagi grafik fungsi menjadi sama bagiannya ya. Jadi kalau dicerminkan ibarat bercermin. Jadi sumbu simetri sebelah kiri hasil pencerminannya, atau maksudnya grafik sebelah kiri hasil pencerminannya ada di grafik sebelah kanan. Nah, kemudian rumusnya. Nah, rumusnya siswa-siswi semuanya hafal tidak rumus sumbu simetri? Coba kebanyakan lupa ya. Nah, rumus sumbu simetri adalah XP atau X saja boleh, atau XP boleh, atau XO boleh. XP di sini singkatan X puncak ya. XP sama dengan negatif B dibagi 2A. Nah, negatif B, B-nya ini angka 0 ini, kemudian A-nya adalah 1. Berarti tinggal diganti aja, diganti atau disubstitusi. Berarti negatif 0 dibagi 2 kali 1. Arti dari 2A kan 2 dikali A. Berarti A-nya diganti 1, 2 dikali 1. 2 dikali 1 tentu saja 2. Nah, negatif 0 dibagi 2 tentu saja negatif 0. Atau kalau sudah berdiri sendiri dibacanya adalah 0. Jadi 0 itu tidak bertanda negatif. Tidak juga bertanda positif, netral 0 itu. Jadi jawabannya adalah 0.
Jadi sumbu simetrinya adalah 0. Atau bisa kita tulis juga bukan XP, X saja boleh. Jadi X sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, langkah yang kedua, jadi sumbu simetrinya sudah ketahuan ya. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. Arti dari X sama dengan 0 berarti sumbu simetrinya ada di sumbu Y. Nah, biasanya kan sumbu simetri itu kadang-kadang ada di sebelah kiri sumbu Y, kadang-kadang ada di sebelah kanan sumbu Y. Ini mah tidak pas dengan sumbu Y gitu. Makanya pas dengan sumbu Y, langkah yang keempat yang harusnya dibuat tidak dibuat. Jadi dari 5 langkah itu langkah keempat tidak dibuat ya. Jadi langkahnya jadi cukup 4. Ada harusnya 5, jadi langkah keempat tidak dibuat, jadi cukup 4 langkah saja. Nah, kemudian yang kedua adalah titik balik. Nah, titik balik itu berarti bisa titik balik maksimum, bisa titik balik minimum. Titik balik itu kadang-kadang namanya titik puncak ya, atau juga namanya titik optimum. Misalkan kurva dia turun ke bawah, kemudian dia naik lagi. Nah, sudah turun, kemudian naik. Nah, dari proses turun ke naik itu kan ada sementara diam ya. Diam itu artinya dia tidak turun, tidak naik. Nah, itu namanya titik balik. Kemudian ketika dia juga naik, kemudian turun. Nah, di situ ada juga titik yang dimana dia tidak turun, tidak naik ya. Dinamakan titik balik atau titik puncak. Nah, maka kita cari titik baliknya. Pertama ini nih ya. Kita tulis dulu soalnya Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Ini dari soalnya X kuadrat dikurangi 4. Kemudian X-nya kita ganti dengan sebuah angka. X-nya diganti dengan angka yang berapa? Dengan angka berapa? Nah, nah ini X-nya sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0, maka Y-nya adalah 0 kuadrat dikurangi 4, karena X diganti oleh 0. 0 kuadrat tentu saja 0 dikali 0, berarti 0. Jadi 0 dikurangi 4. 0 dikurangi 4, hasilnya negatif 4. Berarti titik baliknya adalah 0, negatif 4. X, Y. X-nya 0, Y-nya negatif 4. Jadi 0, negatif 4. Itu adalah titik baliknya. Berikutnya adalah titik potong terhadap sumbu X. Titik potong terhadap sumbu X itu memiliki syarat, yaitu syaratnya Y sama dengan 0. Y yang mana? Y yang di soalnya. Ada di soalnya ada Y, tidak ada ini Y. Nah, mohon maaf. Y-nya diganti oleh 0. Jadinya X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi Y-nya diganti oleh 0. Kemudian maksud ini adalah kita mencari nilai X yang memenuhi. Berapa sih nilai X yang memenuhi supaya hasilnya 0? Nah, bisa kita cari langsung, bisa juga kita faktorkan. Nah, untuk memfaktorkannya ada berbagai macam cara. Nah, karena di sini bentuknya adalah bentuk khusus, jadi bisa kita langsung cari saja akar dari 4. Akar dari 4 adalah 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian akar dari 4 juga negatif 2. Karena negatif 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4. Nah, maka oleh sebab itu, bentuk pemfaktorannya adalah menjadi X tambah 2 dikali X dikurang 2 sama dengan 0. Sama dengan 0 dari yang atas ya, dari Y sama dengan 0 tadi. Tadi ingat akar dari 4 itu bisa positif 2 atau 2 bisa negatif 2. Maka di sini X tambah 2, X dikurangi 2. Kemudian dipisahkan jadi X tambah 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Artinya bahwa berapa sih
angka berapa sih kalau ditambah 2 hasilnya supaya menjadi 0? Tentu saja angka negatif 2. Jadi yang sebelah kiri jawabannya negatif 2. Yang sebelah kanan yang ini akan pertanyaannya X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti angka berapa kalau dikurangi 2 hasilnya 0. Tentu saja angka 2. Kan 2 dikurangi 2, 0. Jadi yang sebelah kiri X sama dengan negatif 2. Yang sebelah kanan X sama dengan 2. Atau juga bisa pindah ruas kata-katanya ya. Pindah ruas positif menjadi negatif. Yang ini negatif menjadi positif. Nah, dapat titik potongnya adalah berapa? Tinggal ditulis saja. X, Y. Berarti negatif 2,0 dan 2,0. Ada 2 ya di sini. Titik potong terhadap sumbu Y-nya negatif 2,0 dan 2,0. 0 dari Y negatif 2 dan 2 dari nilai X-nya. Langkah keempat atau langkah terakhir. Nah, sebenarnya langkah keempat yang cara biasa itu adalah mencari titik potong terhadap sumbu Y. Nah, titik potong terhadap sumbu Y tidak usah kita cari karena tadi ya sumbu simetrinya sudah ada di sumbu Y. Jadi nanti langkah keempatnya hasilnya ini nih sama 0, negatif 4. Jadi tidak usah. Sekarang langkah kelima langsung. Langkah kelima mencari titik lainnya. Nah, di samping 3 titik ini, 3 langkah ini, langkah keempat kita mencari titik lainnya. Titik lainnya itu berarti kita lihat aja dari batasannya di sini ya. Batasannya di sini negatif 3 sampai 3. Ya udah angka yang ada di sini saja kita ambil ya. Ambil salah satu. Pertama tentu saja kita tulis dulu soalnya seperti tadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4 seperti tadi itu seperti ini. Kemudian kalau tadi X-nya diganti oleh 0 dari sumbu simetris, sekarang mencari titik lain kita ganti X-nya oleh yang ada di batas ini nggak apa-apa. Atau angka yang lain juga nggak bisa ya, misalkan mau angka 1 juga bisa, negatif 1 juga bisa. Pokoknya yang belum ada di sini aja 0 berarti jangan, negatif 2 jangan, 2 jangan, kan sudah ada. Nah, lebih mudah yang ada di sini aja yang kelihatan. X sama dengan negatif 3. Berarti X-nya diganti oleh negatif 3, maka Y sama dengan negatif 3 dikuadratkan dikurangi 4. Negatif 3 kuadrat atau negatif 3 pangkat 2 itu artinya negatif 3 dikali negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3 hasilnya adalah 9. Anda benar. Yang benar. Kalau jawab negatif 9 masalah ya. Jadi ya sama dengan 9 dikurangi 4. 9 dikurangi 4 tentu saja 5. Nah, maka dapat titik lainnya adalah negatif 3,5. Kemudian 3 bagaimana? Nah, 3 boleh kita cari atau boleh kita langsung saja buat ya. Langsung sesuaikan dengan ini. Kenapa? Karena sumbu simetrinya ada di 0, berarti Y-nya nanti kalau di sini negatif 3, yang 3 juga pasti sama 5 ya. Jadi 3,5. Atau mau disubstitusi juga bisa. 3 ganti oleh X-nya oleh 3. 3 dikuadratkan 9. 9 dikurangi 4, 5. Jadi sama. 3 juga 3,5. Jadi titik lainnya adalah negatif 3,5 dan 3,5. Oke, tinggal kita gambar. Nah, ini di koordinat apa ini namanya? Koordinat kartesius. Nah, mohon maaf ini gambarnya agak kurang bagus ya. Jarak yang sini sumbu Y pada dekat, jarak sumbu X agak jauhan. Harusnya jaraknya sama. Nah, kemudian ya udah kita gambar. Nah, kita hilangkan dulu yang lainnya biar terlihat. Pertama sumbu simetri X sama dengan 0. Seperti dikatakan tadi bahwa sumbu simetri X sama dengan 0 itu berarti sumbu simetrinya ada di sumbu Y. Berarti ini nih sumbu simetrinya garis ini, garis vertikal ini ya. Garis yang tegak ini sebagai sumbu simetri.
Kemudian titik balik 0,-4. 0,-4 ada di bawah berarti ya, di sini, di mana di ya. Nah, di sini ya. 0,-4 ini titik balik yang pertama, ini maksudnya titiknya ya, titik balik. Yang pertama itu titiknya, titik balik yaitu 0,-4. Kemudian titik potong terhadap sumbu X ada 2, negatif 2,0. Negatif 2,0 berarti di sini. Dan 2,0, 2,0 berarti di sini. Nah, itu. Kemudian titik lainnya adalah negatif 3,5. Nah, negatif 3,5 ya. X-nya negatif 3, Y-nya 5. Berarti di sini. Kemudian 3,5 berarti di sini. Nah, udah. Berarti gambarnya tinggal kita tarik. Maka akan menjadi grafik fungsi kuadrat. Ini adalah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Oke, kita baca ya. Ini sumbu simetri X sama dengan 0. Nah, ini adalah sumbu simetrinya pada sumbu Y. Lihat, sumbu Y ini atau sumbu simetri ini membagi grafik menjadi bagian yang sama ya. Jadi kalau diibaratkan sebelah kiri, dicerminkan hasil pencerminannya sebelah kanan. Sebelah kanan dicerminkan hasil pencerminannya sebelah kiri. Nah, kemudian titik balik 0,-4 ini. Nah, titik balik itu begini ini ya di sini. Dia asalnya turun, kemudian diam di sini. Ini tidak turun, tidak naik di sini. Kemudian dia naik. Nah, ini namanya titik balik atau titik puncak atau titik optimum. Kalau di sini kalau dikatakan titik balik berarti dia titik balik minimum ya, paling kecil nilainya di sini. Kalau kebalikannya berarti titik balik optimum, titik balik maksimum ya. Oke, sekarang nomor 3 titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini min 2,0 dan 2,0 ini ya, titik potong. Jadi ini ada sumbu X. Garis ini atau kurva ini memotong sumbu X. Memotong sumbu X-nya di sini di negatif 2,0 dan 2,0. Dan titik lainnya adalah ini sebagai titik pembantu. Nah, itu untuk soal nomor 31. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham silahkan bertanya di kolom komentar. Nomor 34. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini gambar apakah gerangan? Tentu saja gambar kerucut. Tentukanlah luas permukaan gambar. Jadi luas permukaan kerucut sama volume gambar berarti volume kerucut. Pasti yang diketahui dari soal. Pertama jari-jarinya 5 cm, R-nya 5 cm, kemudian nah 13 ini S. S itu bukan sisi ya, tapi S itu singkatan dari panjang garis selimut, yaitu 13 cm. Kemudian di sini kita perlu mencari tinggi. Tingginya kan belum diketahui ini tinggi kerucutnya, maka kita cari pakai rumus Pitagoras ya. Tinggi ini bukan sisi miring, jadi rumus Pitagorasnya dikurangi. Jadi T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. S kuadrat, S-nya tadi ya, yang 13 ini sebagai sisi miring. Dikurangi 5 cm. Dikurangi jari-jari maksudnya. Oke, T kuadrat sama dengan 13 cm. S-nya 13 cm dikuadratkan dikurangi 5 cm dikuadratkan R-nya 5 cm. 13 cm dikali 13 cm itu arti dari 13 cm kuadrat. 13 kali 13 169 cm kali cm cm kuadrat jadi 169 cm kuadrat. Dikurangi tentu saja berarti 25 ya. Nah, dari mana 25? 25 itu berarti dari 5 dikali 5 yaitu 25. Kemudian tinggal dikurangi ya, T kuadrat berarti 100
44 cm kuadrat dari 169 cm kuadrat dikurangi 25 cm kuadrat. Kemudian tinggal diakarkan. T sama dengan akar dari 144 cm kuadrat. Nah, berapa dikali berapa? Hasilnya 144. Tentu saja 12. Jadi T-nya adalah 12 cm. Nah, kemudian yang A, pertanyaan yang A, luas permukaan gambar atau luas permukaan kerucut, yaitu rumusnya PR dikali R tambah S. Pi-nya 3,14, tentu saja di sini tidak memakai 22/7 karena tidak ada kelipatan 7 ya. Pi-nya 3,14, R-nya jari-jari 5 cm, kemudian S-nya 13 cm. Maka menjadi seperti ini. 3,14 kali 5 cm dikali 5 cm tambah 13 cm. Maka menjadi 3,14 kali 5 cm dikali 18 cm. 18 cm tentu saja dari 5 cm ditambah 13 cm. Yaitu 18 cm. Hasilnya tinggal dikali-kalikan semuanya. Hasilnya adalah 282,6 cm kuadrat. Sebenarnya 0,60 ya, 0,60. Cuma 0 biasanya tidak ditulis. Nah, ini kalau mau dibulatkan juga bisa. Dibulatkan berarti menjadi 283 cm kuadrat. Atau tetap seperti itu tidak mengapa karena di belakang komanya cuma satu angka. Kemudian yang B. Mohon maaf, berarti ini jawabannya. Ada kata-kata ya, dipertegas lagi. Kan pertanyaannya luas permukaan gambar, maka luas permukaan gambar adalah 282,6 cm kuadrat. Nah, yang B, volume gambar berarti volume kerucut, yaitu rumusnya PR kuadrat dikali T atau PR kuadrat T dibagi 3. Pi-nya sama seperti tadi 3,14, R-nya tentu saja sama juga 5 cm, T-nya juga, T-nya tadi belum ya. T-nya adalah ini. Maka menjadi 3,14 dikali 5 cm kuadrat dikali 12 cm dibagi 3. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, cari yang gampang dulu. Yang gampang adalah dibagi. Jadi jangan dikali dulu, dibagi dulu. Maka kita bagi. Yang mana sih yang bisa dibagi? Semuanya bisa dibagi. Tapi yang paling mudah adalah 12 dibagi 3. Yaitu 4. 12 bagi 3, 4. Maka tinggal 3,14 dikali 25 cm kuadrat nih ya. Dari 5 cm dikuadratkan 25 cm kuadrat dikali 4 cm. 25 dikali 4 kan 100. 100 dikali 3,14 hasilnya adalah 314,00 atau 314 saja. 314 cm pangkat 3. Jadi volumenya adalah volume gambar adalah 314 cm pangkat 3. Nah, itu yang dibahas di sini. Nah, mudah-mudahan dipahami. Bagi siswa-siswi yang memang belum paham, silakan bertanya di kolom komentar. Dan bagi siswa-siswi MTS RC 2, silakan langsung bertanya kepada Bapak. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.